Tuhan itulah yang memberikan kami kekuatan. Kasih setia Tuhan itulah yang memampukan kami untuk tetap terus mengiring Tuhan. Betul badai masih ada, betul pergumulan harus kami hadapi dalam kehidupan kami, betul tantangan-tantangan yang ada di depan kami harus kami jalani. Tapi satu hal yang kami percaya, kami tidak mau lepas pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami kepada Tuhan itulah yang memampukan kami menghadapi segala perkara. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu yang menopang kami, yang memampukan kami menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Immanuel, Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang memampukan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami melalui hari-hari yang tidak mudah. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu tuntunan arahan dalam terang firman. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Saya tidak boleh menyerah. Ketik di kolom komentar saudara, saya masih punya Tuhan. Saya tidak boleh menyerah. Ya kan, kalau Tuhan gak pernah menyerah menyertai kita, masakan kita mau menyerah menghadapi badai hidup ini? Kalau Tuhan tidak pernah menyerah berperkara dalam kehidupan kita, masakan kita mau menyerah menghadapi masalah kita? Amin. Kita tidak boleh menyerah, karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk menyertai kehidupan kita. Haleluya. Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. 2 hari yang lalu saya sudah bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian kita membaca Kejadian sampai Wahyu. Dan kita sudah ada dalam Kejadian pasal 14, dimulai dari ayat 17. 2 hari lalu kita belajar tentang bagaimana Abraham tetap menolong Lot, Abram tetap menolong Lot. Padahal Lot sebagai keponakan sudah menjadi ponakan yang tidak benar gitu kan. Tidak benar dalam arti dia tidak menghormati Abram sebagai pamannya, yang harusnya dia memilih terlebih dahulu. Tapi dalam pilihannya, Abraham mengajarkan untuk memilih, untuk lebih mengalah. Lot mengambil pilihan sesuai dengan apa yang dia lihat. Iya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita sudah belajar 2 hari lalu tentang pilihan ini. Dan apa yang terjadi kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa Abraham tetap mengampuni Lot, Abraham tetap menolong Lot. Ya kan, kalau ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, maka apa yang Abraham lakukan, air tuba dibalas dengan air susu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah panggilan kita orang percaya. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Memang tidak mudah, karena dunia mencekoki, mengajarkan kita dogma-dogma, ajaran-ajaran untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Sehingga akhirnya kita punya konsep yang keliru. Berarti saya harus membahas yang jahat dengan yang jahat. Padahal Yesus bilang kita bukan berasal dari dunia ini. Kemarin saya sudah bagikan hal ini. Bapak Ibu bisa lihat kembali, bisa belajar kembali. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti 2 hari lalu dalam ibadah doa pagi, rangkaian firmannya saya sudah sampaikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuhero. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya kembali di sana. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Peristiwa bagaimana Abraham setelah menyelamatkan Lot bersama dengan keluarga dan harta bendanya, maka mereka pulang setelah peperangan. Ayat 17 bilang apa? Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia,
Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek bukan hanya seorang raja, tapi dia juga seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 16. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah perpuluhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Perpuluhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Ayat selanjutnya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi sangat kaya, menjadi kaya. Ayat 24. Kalau aku, jangan sekali-kali, tetapi hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian-bagian orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yang saya mau sharing hari ini adalah tentang pemberiannya Abraham, yang kita kenal dalam zaman sekarang sebagai perpuluhan. Kalau bicara tentang perpuluhan akan rame saudara, ya kan? Karena ada pro dan ada kontra. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa perpuluhan udah gak ada lagi di zaman perjanjian baru. Tapi tetap ada yang mengajarkan perpuluhan ada, sampai diajarkan sampai saat ini harus dilakukan, harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Saya akan sharing sedikit tentang apa yang kita pelajari pagi hari ini, supaya ini membuka wawasan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengerti betul ada memang orang-orang yang tidak mengarahkan, ya kan? Ada hamba Tuhan yang memang tidak mengarahkan jemaat untuk tidak memberikan perpuluhan, it's okay, iya kan? Tapi saya mengajarkan setiap umat Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih akan Allah. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada yang bilang bahwa perpuluhan itu hanya pada perjanjian lama, hanya pada hukum Taurat, iya kan? Pada zaman hukum Taurat, pada perjanjian baru tidak lagi perpuluhan. Justru Alkitab mencatat bahwa perpuluhan sebelum zaman Taurat itu sudah ada. Sebelum zaman Musa menerima hukum Taurat, zamannya Abraham, sudah dikasih dalam Tuhan, Abraham sudah melakukan, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dasar Abraham memberikan persepuluhan apa? Karena mengasihi, bukan karena hukum. Abraham memberikan persepuluhan karena mengasihi Allah, bukan karena hukum. Dari mana saya tahu? Karena Abraham ketika diminta Tuhan Ishak untuk diberikan korban, jangankan 1/10, anaknya aja gua kasih. Lihat Abraham, saudara. Kan? Jangan cuma 1/10 dari apa yang dimiliki Abraham, anak semata wayangnya yang pada saat itu dijanjikan oleh Tuhan, ditunggu-tunggu, dinantikannya. Tuhan minta, dikasih sama Abraham. Berarti dasarnya Abraham memberikan persepuluhan karena memang mengasihi Allah. Belum ada hukum Taurat pada saat itu yang mengatur tentang persepuluhan. Nanti ketika zaman Musa, barulah ada persepuluhan, ada aturan tentang persepuluhan ini. Kenapa? Nanti saya akan belajar, saya akan sampaikan kenapa sampai ada peraturan ini, ya saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi dari Abraham dulu. Mungkin ada yang berkata begini, tapi Abraham dicatat di Alkitab cuma sekali pendeta memberikan pada saat itu Melkisedek, ya kan? Orang kan kalau memang dasarnya memang nggak memberi persepuluhan, ada aja alasannya, saudara, pakai ayat lah, comot sini. Memang Alkitab mencatat cuma sekali. Kenapa Alkitab cuma mencatat sekali? Karena kalau dicatat setiap kali perpuluhan Abraham beri, dicatatlah Alkitab, maka Alkitab kita penuh dengan perpuluhannya Abraham. Itu tercatat. Kenapa? Karena nanti cucunya Abraham, Yakub, itu memberikan persepuluhannya juga.
Berarti dia melihat contoh, dia melihat keteladanan orang tuanya, dia melihat keteladanan opanya. Coba saudara lihat dalam Kejadian pasal 28 ayat 22. Saudara yang tetap memiliki pegangan bahwa perpuluhan itu tidak lagi ada di perjanjian baru, saya kembali kepada saudara, terserah. Tapi saya membagikan apa yang saya pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini, sehingga bisa membuka wawasan kita juga. Kita sama-sama belajar, ya. Kejadian 28 ayat 22 bilang begini, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Lihat perkataannya ini. Lihat perkataannya, ya, Yakub, ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari mana Yakub mengikuti ini? Belum ada hukum Taurat, saudaraku. Dia mengikuti contoh teladan apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya, orang-orang tua sebelumnya. Itu yang dikerjakan oleh Abraham, Ishak, Yakub, itu yang dikerjakan oleh mereka. Belum ada hukum Taurat. Nanti kita akan sampai apakah dalam perjanjian baru juga ada. Jadi Abraham memberikan perpuluhan, Yakub cucunya memberikan perpuluhan. Jelas saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, ketika hukum Taurat ada, maka di dalam hukum Taurat ini dicatat untuk apa persepuluhan itu. Dari 12 suku ada satu suku yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak mendapat bagian apa-apa. Berbeda dengan ke-11 suku. Suku itu bernama suku Lewi, yang memang dikhususkan Tuhan, ditugaskan Tuhan untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, melayani di kemah suci pada saat itu. Tuhan bilang sama Musa, 11 suku dapat tanah, dapat bagian masing-masing, tapi satu suku ini, yakni suku Lewi, bagian dia ada Tuhan. Tapi dari ke-11 suku ini, dia harus memberikan 1/10 dari hasil kebunnya, 1/10 dari hasil ternaknya untuk diberikan kepada suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi tidak memelihara kebun, tidak memelihara ternak, tidak berkebun, tidak beternak. Dia pure ngerjain apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Berarti 1/10, ya, persepuluhan ini diratakan untuk adanya pemerataan, untuk adanya keadilan. Lalu mungkin saudara bilang sama saya, pendeta, kalau 11 suku ini memberikan 1/10 kepada suku Lewi, maka mereka yang 11 ini dapatkan 90%. Ini kalau hitung-hitungannya saudara, ya. Maka suku Lewi mendapatkan berapa? 110%. Karena di 11 11 terima suku Lewi 110. Tapi 110 ini apakah dimakan oleh suku Lewi sendiri? No. Di sini dibagi-bagi, saudara. Makanya kalau kita baca hukum Taurat di dalam kitab Pentatuk atau 5 kitab Musa, itu dibagi rata. Ada yang buat dibagi rata. Ada yang buat janda-janda miskin, ada yang dibuat yatim piatu, ada yang dibuat orang-orang asing, orang-orang bukan dari suku Israel yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu dibagi rata. Inilah keindahan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan, supaya umat Tuhan bisa jadi berkat buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Pemerataan bukan dikhususkan buat orang Lewi. Orang Lewi terima, iya kan, karena suku Lewi terima. Nanti suku Lewi juga kita catat memberikan perpuluhan. Suku Lewi memberikan perpuluhan kepada imam. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini diatur. Nah, kalau zaman sekarang persepuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan diberikan kepada gereja, diatur oleh gereja sedemikian rupa untuk dibagi rata. Terlepas kalau ada orang bilang, kalau saya memberikan perpuluhan pendeta, maka saya memperkaya gembala, memperkaya pendeta. Itu urusan mereka yang memperkaya diri, itu bukan urusan kita. Gini saudara, ada banyak orang kecewa ketika melihat pemimpin gerejanya, hamba Tuhannya diberkati. Contoh, dia pakai mobil mewah, dia pakai ban barang branded, ya kan. Wah, itu pasti dari perpuluhan saya tuh, itu pasti perpuluhan.
kita nih umat Tuhan gak usah ngurusin orang-orang itu. Maksudnya gak usah urusin apa yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dia punya urusan itu dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia mau buat apa dengan perpuluhan yang saudara kasih, itu urusan dia. Kenapa? Karena begini, saya beri contoh begini ya. Kita disuruh Tuhan mengampuni. Saya mesti mengampuni, saya mesti melepaskan pengampunan, saya mesti mengasihi si A, si B, si C. Sekalipun mereka melakukan hal yang jahat kepada saya mau melakukannya. Tapi tiba-tiba dalam pikiran saya bilang gini, ngapain saya mengampuni dia? Kalau saya mengampuni dia, lama-lama makan kepala batu, makin keras kepala. Buat apa saya mengampuni dia? Kalau saya mengampuni dia, nanti dia makin ngelunjak pendeta. Loh, bukan berarti karena kita mengampuni lalu mereka melakukan itu, akhirnya kita nggak mengampuni. Yang salah siapa? Di mata Tuhan yang salah kita, karena kita tetap tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu bagaimana dong pendeta? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ampuni musuhmu. Untuk urusan dia mau terima, untuk urusan dia mau kepala batu, untuk urusan dia nggak mau bertobat, untuk urusan dia mau melakukan hal yang sama kembali, itu urusan dia. Urusan kita apa sama Tuhan? Mengampuni, taat sama perintah Tuhan. That's it. Demikian pula persepuluhan bagian kita melakukan perintah Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku, kata Tuhan. Bagian kita mengembalikan. 100% kehidupan kita punya Tuhan. Tuhan gak minta 100% dalam hidup kita. Tuhan cuma mau buktimu mana kau mengasihi aku. Taat. Kita cuma melakukan untuk urusan pemakaian itu seperti itu urusan dia sama Tuhan. Urusan hamba Tuhan tersebut dengan Tuhan dong. Yang penting bagian saya lakukan. Saya sudah taat. Karena toh itu bukan punya saya, itu milik Tuhan. Nanti gereja akan membagi rata. Kalaupun ada hamba Tuhan tertentu yang memang memakai, itu urusan dia sama Tuhan. Karena ketika kita melepaskan itu menjadi bagian Tuhan. Kan gak mungkin kita bilang begini saudara, saya gak mau kasih ke gereja, saya gak mau kasih hamba Tuhan, saya langsung kasih aja ke Tuhan. Tuhan, ini perpuluhan saya lempar ke atas. Apa yang jatuh menjadi milik saya, apa yang gak turun menjadi milik Tuhan. Ini ambil Tuhannya, tangkep ya. Yang turun berarti menjadi punya saya lagi. Kan gak seperti itu. Mewakili pekerjaan Tuhan ada gereja. Untuk bagaimana pengelolaan itu urusan Tuhan dengan orang yang mengelola. Amin. Sampai sini saya berharap saudara mengerti garis besar ini. Sehingga kita gak usah ngurusin lagi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bagian kita lakukan aja, bagian kita kerjakan. Untuk itulah, untuk pemerataan itulah persepuluhan itu diberikan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya begini, pendeta, bagaimana kalau persepuluhan itu saya kasih ke janda miskin? Bagaimana saya kasih ke orang susah? Nanti kita akan sampai di sana saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau enggak, saya kasih satu ayat dulu ya. Saya kasih satu ayat buat setiap kita. Di dalam Lukas pasal 11, ini juga menjawab pertanyaan apakah dalam perjanjian baru zaman kasih karunia masih ada persepuluhan. Lukas pasal 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Perhatikan ayat ini. Tetapi, ini perkataan Tuhan Yesus saudara. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Lihat, berarti zaman perjanjian baru masih ada persepuluhan. Bukan cuma hasil, tapi apa? Hal-hal sepele, hal-hal kecil masih diberikan persepuluhan. Kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Jadi ada dua, perhatikan perkataan Yesus. Ada persepuluhan, ada keadilan dan kasih. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Yang satu harus dilakukan. Mana yang satu harus dilakukan? Persepuluhannya harus dilakukan. Dan yang lain, apa yang lain? Kasih. Dan apa? Kasih Allah dan keadilan jangan diabaikan. Maksudnya begini, ini menjawab pertanyaan apakah di dalam perjanjian baru zaman kasih karunia ini masih ada persepuluhan. Jelas Yesus bilang masih ada, bos. Jadi masih ada.
Bukan cuma dalam perjanjian lama, apalagi dalam hukum Taurat. Kalau bilang dasarnya hukum Taurat, sebelum hukum Taurat ada, Abraham sudah memberikan persepuluhan, bahkan Yakub. Dasarnya bukan hukum, dasarnya mengasihi Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus tegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memberikan perpuluhan tapi tidak mempedulikan kasih Allah. Yesus bilang, kamu memberikan perpuluhan itu baik, itu penting, itu harus kamu lakukan, tetapi yang satu jangan kau hilangkan. Berarti persepuluhan kita berikan kasih akan Allah, memberi kepada janda-janda itu lain, saudara. Jadi lihat, kasih akan Allah dengan persepuluhan yang kau beri itu suatu hal yang berbeda. Jadi kalau ada orang tanya persepuluhan bisa nggak saya alihkan kepada janda-janda, anak yatim, saudara, persepuluhan itu berbeda dengan pemberian kepada janda, pemberian kepada orang-orang miskin. Istilahnya, jangan jadi Robin Hood rohani. Engkau mencuri milik Tuhan untuk memberikan kepada orang lain. Robin Hood mencuri milik orang kaya lalu memberikan kepada orang-orang miskin. Engkau mengambil apa yang menjadi milik Tuhan, engkau memberikan kepada orang-orang susah, engkau memberikan kepada orang-orang miskin. Apa yang kau berikan persepuluhan itu kepada gereja, kepada umat Tuhan, kepada Tuhan melalui gerejanya, itu berbeda dengan ketika engkau digerakkan oleh Tuhan untuk membantu orang susah. Itu kasih akan Allah, engkau memberi kepada mereka. Tapi persepuluhan itu berbeda. Itu hukumnya, ya. Saudara mau terima, saudara nggak mau terima, saya bacakan ayatnya supaya saudara mengerti, ya. Nah, jadi kita belajar di sini melalui persembahan persepuluhan ini ada pembelajaran. Minimal ada 4 yang saya mau bagikan pada hari ini, pembelajaran tentang persepuluhan. Yang pertama, persembahan persepuluhan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Saya nggak bilang bahwa orang yang nggak memberi persepuluhan tidak mengasihi Allah, saya nggak bilang. Tapi biarlah ayat ini mengingatkan kita perkataan Tuhan Yesus. Lihat di alam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Saudara catat ya, ayat-ayat yang saya sampaikan hari ini saudara garis bawahi di Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jika kamu mengasihi aku, jika saudara mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan menuruti segala perintah. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti, mengikuti, mentaati setiap perintah Tuhan. Itu berarti orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan menjadi orang-orang yang munafik. Kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan, simple. Jadi yang pertama saya pelajari, memberikan persepuluhan adalah bukti engkau mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah perintah, bos. Saudara lihat dalam Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Tapi kita baca jangan ayat 10-nya. Ayat sebelumnya saudara ya. Maleakhi pasal 3 ayat 9 dari ayat 8, dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan bilang begitu. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Baru di ayat 10-nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ini perintah. Bawalah. Tuhan gak bilang ya kalau bisa lah, ya kalau cukup lah. Bawalah. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi jelas, ini perintah. Dan kita ingat perkataan Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku. Itu sebabnya poin yang pertama dari persepuluhan ini kita belajar bahwa persembahan persepuluhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah.
Bagaimana kita bisa bilang, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu. Jangankan anak yang diminta, persepuluhan aja susah, berat. Abraham diminta Ishak, dia kasih. Itu sebabnya perpuluhan merupakan sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena dasarnya kasih, bukan hukum. Bukan karena aduh saya takut dihukum Tuhan gak berikan persepuluhan. Bukan. Aduh jangan-jangan nanti toko gue gak diberkati karena gue gak memberi. Bukan. Engkau sedang tidak main judi sama Tuhan. Gue kasih 10, nanti Tuhan kasih 100 ya. Tuhan kita bukan Tuhan memberi yang hitung-hitungan, saudaraku. Ini karena kerinduan Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan lihat apakah engkau benar-benar mengasihiku. Dan ada seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara. You can love, you can give without loving. Engkau bisa memberi tanpa mengasihi, but you can't love without giving. Engkau tidak bisa mencintai, mengasihi tanpa memberi. Ada orang-orang yang memberi tanpa mengasihi banyak. Ada orang yang memberi karena pengen dilihatin orang. Dia memberi tanpa mengasihi. Dia memberi karena pengen dilihat orang. Dia pengen memberi karena pengen pansos, panjat sosial. Karena pengen dilihat orang supaya dipuji-puji. Ada orang yang memberi supaya pengen dilihat orang. Tapi tidak ada orang yang mencintai, mengasihi tanpa memberi. Saudara mengasihi suami saudara, saudara mengasihi istri saudara, saudara mengasihi orang tua saudara, saudara mengasihi anak-anak saudara. Pasti saudara akan memberi apa yang diminta. Kalau saudara punya tentunya. Karena dasarnya kasih. Saya mengasihi maka saya harus memberi. Sesimpel itu kalau kita mengerti. Jadi yang pertama saya pelajari, persembahan persepuluhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Ya, yang kedua, kita belajar melalui persembahan persepuluhan. Yang kedua, persembahan persepuluhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini hanya manajer. Kita ini hanya pengelola, bukan pemilik. Semua yang dimiliki kita adalah punya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat pertama bilang begini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua punya siapa? Punya Tuhan. Ada satu lagu pujian bilang, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bahkan segelas pun kita gak bawa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Datang kosong, pulang kosong. Datang gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa. Dan segala yang kita punya, segala yang kita miliki itu milik Tuhan yang dititipkan. Sama-sama bilang sama saya cuman pengelola. Ketik di kolom komentar, saya cuman pengelola, bukan pemilik. Itu kan titipan. Saudara bisa cari uang, saudara bisa usaha, saudara bisa bisnis. Kalau Tuhan gak kasih kesehatan, kalau Tuhan gak kasih akal budi, nothing. Gak bisa. Jadi murni semua karena Tuhan pemberiannya. Terus kita mau beranggapan ini semua karena hasil kerja saya, ini semua karena rintisan saya. Saya bangun pagi-pagi, pulang malam-malam karena saya bekerja. Jadi pendeta dengar baik, yang ini semua milik saya pendeta. Waduh. Sadarlah, saudaraku, kita cuma pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan, sang pemilik. Ada waktunya Dia mengambil segala sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Ayub menyadari hal itu sehingga Ayub gak stres ketika dia diambil segala sesuatunya. Ayub bilang, dengan telanjang aku datang dan telanjang aku pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Ayub punya satu konsep dalam pemikirannya. Aku datang ke muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Ada banyak orang stres ketika ditipu. Ada banyak orang stres ketika hartanya diambil. Kenapa? Karena merasa it's mine, ini punya saya. Yang kedua saya pelajari dari persembahan persepuluhan, menyadarkan kita bahwa 100% semua punya Tuhan.
Semua punya Tuhan, saya cuma pengelola. Apa yang Tuhan pandang baik untuk saya lakukan, maka saya harus lakukan. Jadi kalau Tuhan percayakan kita setia terhadap perkara-perkara kecil, maka Dia akan percayakan kepada kita kepercayaan perkara-perkara yang besar. Tapi bagaimana Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang besar kalau perkara kecil kau tidak pernah taat, engkau tidak pernah kerjakan? Yang ketiga, kita belajar melalui persembahan persepuluhan ini. Yang pertama, bahwa persembahan persepuluhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Dasar kita memberi bukan berdasarkan karena hukum, bukan berdasarkan karena hitung-hitungan atau takut dihukum, tapi karena Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus katakan, bahwa barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang menjadi perintahku. Yang kedua, kita belajar melalui persembahan persepuluhan ini mengingatkan kita bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. 100% kehidupan saya adalah milik Tuhan. 100% milik hidup saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Berarti kalau Tuhan suruh kita memberikan, mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, ya kita belajar taat. Cuma 10 kok diminta. Bagaimana kalau Dia minta lebih? Yang ketiga, kita belajar melalui persembahan persepuluhan ini. Yang ketiga saya pelajari bahwa kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Dari sini kita bisa menilai. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita. Ada pekerjaan Tuhan yang harus dipercayakan untuk kita topang. Dan kita dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu, untuk menyebarkan Injil. Mungkin kita tidak pandai menginjil, tapi kita menyediakan dana. Kita memberkati pekerjaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Maka pekerjaan Tuhan bisa tersebar. Ada banyak jiwa dimenangkan. Dan kita sudah mengambil bagian di dalamnya. Kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Dengan apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, ayo jadi berkatlah buat sesama. Toh kita pulang ke rumah Bapak nggak bawa apa-apa, Pak, nggak bawa apa-apa, Bu. Kita pulang nggak bawa apa-apa, selesai. Tapi yang kita bawa adalah apa yang kau sudah buat, apa yang kau sudah lakukan selama engkau hidup di muka bumi. Bukan bagaimana cara engkau mati, tapi bagaimana cara engkau hidup. Itu yang penting. Yang keempat, yang terakhir, kita belajar melalui persembahan persepuluhan. Apa yang kita pelajari? Yang keempat, yang terakhir, kita dididik agar kita tidak terikat dengan mamon. Kenapa ada orang-orang yang sulit melepaskan? Karena terlalu kencang memegang, sehingga akhirnya apa yang dia pegang terlalu kencang, itulah yang mengikat diri dia. Matius 6 ayat 24, Yesus bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Kamu, saudara dan saya, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Uang bersifat netral, tergantung siapa yang mengatur. Uang bisa dipakai untuk menjadi pelebaran kerajaan surga, tapi uang juga bisa menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena dengan berusaha menjadi banyak uang inilah banyak orang berkorban, imannya dikorbankan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan karena uang, menghalalkan segala cara. Jadi uang sifatnya netral. Uang bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, tapi di sisi lain uang bisa membuat anak-anak Tuhan hancur dan terikat akan dia, akan uang. Jadi yang keempat saya pelajari
Dengan memberikan persepuluhan kita diajar dan dididik agar tidak terikat dengan mamon. Kita bisa memberi karena kita tahu ini tidak mengikat kita. Karena kita tahu berkat datangnya dari Tuhan kok saudara. Sumber segala sesuatu, termasuk sumber penyediaan segala yang menjadi keperluan saya, adalah Tuhan. Sebagai penutup, saya cuma mau ingatkan satu hal ini. Saudara tidak memberi perpuluhan, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Tapi ketika kita belajar untuk memberikan persepuluhan, maka kita sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, karena kita dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan semua itu keputusan kita kok. Semua kembali kepada kita. Mana yang mau kita lakukan? Saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap umat Tuhan, ayo ambil keputusan. Dimanapun saudara berada, engkau diberikan akal sehat. Setiap firman sudah saya sampaikan, dan keputusan ada di kita. Kalau saudara tetap kekeh mempertahankan apa yang sudah pertahankan sebagai apa yang tidak saudara lakukan untuk memberikan persepuluhan, it's okay. Kan tidak buat apa memberi tapi terpaksa. Pemberian terpaksa itu bukan merupakan pemberian, tapi pemaksaan. Tapi karena kita mengasihi, maka kita rela memberi. Karena kita mengasihi, maka kita mau berkorban. Dasarnya kasih, bukan keterpaksaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami belajar taat, memberikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Kami tahu pekerjaan Tuhan perlu dana, perlu doa, perlu daya. Itu sebabnya kami mau menjadi bagian dalam menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami datang ke muka bumi dengan tidak membawa apa-apa. Semua adalah milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan untuk kami kelola. Bapak, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat setiap umatmu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka menyadari bahwa hidup mereka milik Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan ketaatan, untuk mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang memiliki pergumulan hari-hari ini. Hamba membawa serta setiap pergumulan masalah mereka masing-masing satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan tolong kehidupan mereka. Sehingga apapun yang hari-hari ini menjadi pergumulan, kesulitan hidup, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Allah yang memberkati kehidupan mereka. Kalau hari-hari ini mereka bergumul dalam rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Kalau hari-hari ini mereka bergumul agar suami mereka atau istri mereka dipulihkan, dijamah, Tuhan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin mereka yang hari ini mengikuti ibadah doa pagi, ataupun mereka yang mendoakan orang-orang yang mereka kasih yang sedang sakit. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat kuasa kesembuhan mujizat terjadi atas hidup umatmu pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi atas hidup mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana Roh Allah berdiam. Itu sebabnya kami menghardik di dalam nama Yesus dari Nazaret. Keluar setiap kelemahan tubuh, keluar segala sakit penyakit, keluar segala campur tangan kuasa kegelapan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat terjadi, hari ini terjadi. Oh, thank you Jesus. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang kesulitan ekonomi. Oh Tuhan, buka jalan bagi mereka. Mereka yang hari-hari ini sedang memerlukan dana untuk membayar segala sesuatu. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba memohon belas kasihan-Mu turun atas mereka. Sebab Tuhanlah yang memelihara anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Kami pegang firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong, Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Tuhan pertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang maju, dengan penghasilan-penghasilan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat orang-orang muda hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang akan memakai orang-orang muda untuk menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, jika Tuhan dapati ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, pakai hidup mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah di mana mereka beraktivitas. Dan hamba berdoa, perlengkapi mereka dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa Allah atas hidup mereka, sehingga masa muda mereka diurapi, masa muda mereka dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa, menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa sehingga masa muda mereka, hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan terjadi atas masa muda mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa, kalau di antara mereka hari-hari ini orang-orang muda ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan, hamba berdoa, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan menghormati, mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tetap tinggal dalam terang Tuhan, mereka tetap tinggal dalam kebenaran. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang berdoa untuk menantikan keturunan keluarga dalam keluarga mereka, keturunan ilahi. Bapa, hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus sehingga mereka mendapatkan keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa diberkati buah kandungan mereka, diberkati sel-sel reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Diberkati setiap kutuk-kutuk keturunan yang menggagalkan keturunan mereka memiliki keturunan, aku putuskan dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa ini. Kami tahu di hari-hari inilah hari-hari terakhir di mana kami rindu ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kami kasihi, jiwa-jiwa yang mungkin adalah keluarga kami, dimenangkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa buat mereka. Bapa, kami sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga nama-nama yang setiap pagi kami sebutkan, nama-nama ini di hadapan Tuhan, Allah lah yang menjamah mereka, Allah yang melawat mereka, Roh Kudus yang menginsafkan mereka untuk mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami. Kami mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu, mari ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota kami penuh dengan kedamaian, ketenteraman, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Yesus Tuhan, kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin kota kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kemajuan-kemajuan yang baik atas bangsa kami. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga bangsa ini boleh pulih dari pandemik. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau kami mendengar berita-berita bahwa akan berakhir pandemik ini, kami ucapkan berkat terjadi dalam nama Yesus, terjadi. Kami berdoa Tuhan tolong setiap rancangan-rancangan orang jahat memecah belah satuan bangsa kami dengan memakai trik apapun, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan memberkati jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati DPR RI. Tuhan memberkati DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI. Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami yang mengambil keputusan, PNPB, PNPT. Tuhan tolong setiap mereka, BIN yang ada, dalam nama Yesus, BNN, dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga setiap mereka terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun atas bangsa kami, lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Sungguh kami boleh melihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan, disertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Kalau mereka hari-hari sedang terpapar, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami perkatakan setiap virus COVID dalam tubuh mereka mati dalam nama Yesus. Mereka hidup, mereka dahsyat diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus menjaga, melindungi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap para dokter, para suster, para relawan, para tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan jaga dimanapun mereka berada. Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan mereka yang berdiri di garda terdepan. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur karena setiap hari kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik melalui ibadah doa pagi maupun renungan-renungan singkat yang Tuhan boleh percayakan untuk kami dengar. Biar Tuhan terus memperbaiki karakter hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menginsafkan kami, menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau di sepanjang hari berjalan ini. Apapun yang kau kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Diberikan kau hikmat, marifat dari Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang kau kerjakan, sehingga apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Ada saja keberuntungan-keberuntungan yang dahsyat yang Allah buat dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar taat. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka dampaknya kita menjadi taat buat segala apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kembali ketemu besok dalam ibadah doa pagi yang dahsyat yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga ada banyak umat Tuhan turut diberkati, ada banyak umat Tuhan turut boleh mengetahui kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.